Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini eh, kita sudah masuk pertemuan 11 ya untuk materinya berkaitan dengan struktur dan fungsi CPU. Nah, untuk materi pembahasan untuk hari ini ya, materi pertemuan 11 berkaitan dengan struktur dan fungsi CPU. Itu nanti ada 5 untuk materinya. Yang pertama ada struktur dan fungsi CPU, kemudian pembahasan mengenai organisasi prosesor, organisasi register, siklus instruksi, dan materi terakhir yaitu kaitannya dengan register prosesor Pentium. Oke, lanjut. Untuk materi yang pertama yaitu struktur dan fungsi CPU. Kita review untuk materi yang sudah berulang-ulang dibahas ya mengenai struktur dan fungsi CPU ya. Ya, kalian kan sudah paham ya, CPU itu adalah otak utama dari sistem komputer yang tentunya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk komponennya sendiri pun kalian sudah hafal di luar kepala ya. Untuk komponen-komponen dari CPU ini ada control unit, kemudian ada arithmetic logic unit, terus kemudian ada register ya, di mana masing-masing menjalankan fungsi sesuai dengan instruksi dari CPU. Oke. Nah, untuk fungsi selanjutnya yang eh, selanjutnya adalah fungsi CPU. Sini saya memberikan membagi menjadi dua kolom ya. Di sini ada kolom komponen CPU, terus kemudian di sini fungsi utamanya. Oke, untuk control unit di sini fungsinya mengalirkan aliran data dan kontrol antar bagian CPU. Kemudian ALU ini nanti melakukan penghitungan matematika dan logika ya. Pertemuan 9 sudah saya bahas ya. Kalian tinggal review saja. Kemudian register menyimpan data dan instruksi sementara untuk diproses. Kemudian cache di sini adalah menyimpan data atau instruksi yang sering dipakai. Kemudian bus di sini jalur untuk komunikasi data antar bagian sistem. Nah, ini di sini komponennya ada 5. Nah, masing-masing mempunyai peran atau fungsi yang berbeda di dalam uh, sistem komputer, di mana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk siklus CPU di sini ada 4 ya. Di sini siklus yang pertama ada fetch ya. Di sini fetch itu nanti berfungsi untuk mengambil perintah dari memori. Terus kemudian yang kedua ada siklus decode ya. Decode ini nanti untuk menguraikan instruksi atau untuk memecah ya, menguraikan ya, menyebar ya, instruksi yang diberikan. Kemudian execute, jadi execute di sini adalah running programnya atau menjalankan perintah, menjalankan instruksi to execute. Kemudian store, store di sini kemarin ya sudah saya bahas juga di pertemuan 10 ya mengenai function-function ya. Ya, store di sini adalah kemarin kan ada load, ada store. Nah, load itu mengambil, store-nya ini adalah menyimpan ya, menyimpan hasil yang diambil tadi ya ketika uh, ini dirasa perlu. Nah, makanya perlu disimpan. Uh, Materi yang kedua, materi yang pertama sudah ya tadi ya, struktur dan fungsi CPU. Materi yang kedua yaitu yang berkaitan dengan organisasi prosesor. Organisasi prosesor ini mengacu pada cara internal komponen-komponen CPU.
disusun dan bekerja sama untuk mengeksekusi perintah atau instruksi yang diberikan. Nah, ini tentunya berbeda dengan komponen lain ya atau arsitektur komputer yang lebih fokus ya pada fitur eksternal dan pemrograman. Oke, lebih lanjut ya, lebih jauhnya. Nah, di sini komponen utama dalam organisasi prosesor itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada unit kontrol atau control unit. Nah, ini fungsinya untuk mengatur urutan eksekusi instruksi atau perintah. Jadi untuk mengatur urutan-urutan perintah yang dilakukan ke unit kontrol ini. Kemudian yang kedua, mengendalikan sinyal ke bagian lain ya, seperti ALU, register, dan memori. Nah, kemudian komponen yang kedua ada ALU atau Unit Aritmatika and Logika. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya pertemuan 9 sudah saya bahas, yaitu melakukan operasi aritmatika. Ya, operasi matematika ada penambahan, pengurangan, perkalian, ya, pembagian, dan operasi logika. Ya, ada AND, ada OR, ada XOR, ya, ada NOT, ya, itu logika. Nah, kemudian berfungsi sebagai eksekutor dari instruksi. Kemudian komponen yang ketiga ada register. Register ini fungsinya untuk penyimpanan kecil ya. Eh, Pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah saya bahas ya bahwa register ini kan merupakan penyimpanan sementara ya, atau bisa dikatakan pula sebagai penyimpanan kecil dan cepat di dalam CPU. Nah, ini untuk apa? Menyimpan data sementara. Ya, tadi kan penyimpanan sementara. Berarti ini penyimpanannya hanya bersifat sementara saja, alamat dan hasil penghitungan. Nah, penyimpanan tetapnya di mana, Bu? Penyimpanan tetapnya di memori. Selanjutnya ada proses kerja organisasi prosesor. Oke, yang pertama di sini ada fetch, tadi instruksi dari memori. Kemudian decodes, ini instruksi untuk memahami perintah. Kemudian execute, ini melalui ALU, aritmatika, logika, unit, dan atau kontrol lainnya. Kemudian store, di sini hasil store itu kan tadi menyimpan ya, menyimpan hasil ke register atau memori. Nah, apa di sini tujuan dari organisasi prosesor? Tujuannya adalah untuk mengefisiensikan pemrosesan data yang dilakukan CPU. Kemudian peningkatan kinerja. Terus kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah mengoptimalkan jalur data dalam CPU. Nah, ini tujuan dari pengorganisasian prosesor. Kemudian yang kelima, ada bus internal, tadi keempat ya, ketiga register. Kemudian yang keempat adalah bus internal. Bus internal ini merupakan jalur yang menghubungkan register, ALU, dan CU. Nah, ini nanti terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada data bus, ini nanti membawa data, kemudian address ya berkaitan dengan membawa alamat memori, kontrol bus di sini membawa sinyal kontrol. Tadi perhatikan perbedaan ya fungsinya ya. Kalau data ya di sini tentunya membawa data yang akan disimpan atau dikirim. Kemudian address ini alamat berkaitan dengan alamat memorinya. Kemudian kontrol bus ini membawa sinyal kontrol. Kemudian bagian yang kelima ada cache ya. Di sini menyimpan data atau instruksi yang sering diakses supaya proses lebih cepat. Itu cache. Terus dari sesi. Organisasi prosesor sudah. Kemudian organisasi register. Nah, untuk register ini nanti mengacu ya, mengacu pada pengaturan jumlah, jenis, kemudian fungsi register yang terdapat dalam CPU. Nah, register ini merupakan memori kecil atau tadi sebagai tempat penyimpanan sementara ya, dan sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat
pemrosesan perintah. Jadi saat ada perintah atau instruksi, nah ini register dijadikan tempat penyimpanan sementara. Untuk dilanjutkan ke penyimpanan selanjutnya di memori. Jadi memori itu penyimpanan permanennya. Memori itu kan otak ya. Ya sama seperti otak kita. Otak kita itu penyimpanan utama. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari register dalam CPU. Ini ada 7 ya jenisnya dan memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada PC atau program counter. Di sini fungsinya untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian instruksi register. Nah, ini menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi saat ini. Kemudian akumulator. Nah, ini menyimpan hasil sementara dari operasi aritmatika atau logika. Kemudian memori address register atau MAR ya, menyimpan alamat memori yang akan diakses. Kemudian memori buffer register atau MBR, nah kemarin juga sudah dibahas semua ya, menyimpan data yang dibaca dari atau ditulis ke memori. Kemudian general purpose register ya. Nah, ini menyimpan data sementara selama eksekusi program. Yang ketujuh, status register atau flag register. Nah, ini nanti menyimpan status dari operasi, misalnya zero, carry, overflow ya. Selanjutnya cara kerja dari organisasi register. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya saat CPU mengeksekusi instruksi, data dan alamat disimpan sementara dalam register. Kemudian kontrol unit menggunakan register untuk mengambil dan menyimpan data dari atau ke memori, ya. Jadi mengambil datanya bisa dari memori atau ke memori. Kemudian ALU menggunakan register seperti akumulator atau ACC dan general purpose register untuk operasi aritmatika atau logika. Nah, contoh alur sederhananya di sini saya contohkan PC menunjukkan ke instruksi di memori. Kemudian alur yang kedua, instruksi diambil dan disimpan di instruksi register IR itu instruksi register. Kemudian operasi dilakukan antara register seperti register 1, register 2 oleh ALU. Kemudian hasil dari operasi tadi disimpan di akumulator atau ACC atau register lainnya. Kemudian alur yang kelima, selanjutnya adalah flag register nanti diperbarui berdasarkan hasil operasi. Oke, itu ya mengenai register organisasi register ya. Oke, selanjutnya poin keempat, materi keempat yaitu berkaitan dengan siklus instruksi. Nah, siklus instruksi ini apa sih sebenarnya? Namanya siklus ya, siklus itu kan tahapan ya, step by step atau langkah-langkah. Jadi merupakan urutan langkah-langkah yang dilakukan CPU untuk mengeksekusi satu instruksi dari program. Jadi ini siklus itu adalah urutan perintah-perintah ya di dalam program komputer. Nah, proses ini terjadi secara berulang dan cepat selama komputer menyala. Nah, untuk tahapan siklus instruksinya, yang pertama di sini ada fetch ya. Fetch tadi apa? Mengambil instruksi. Nah, di sini alurnya gimana? Dalam pengambilan instruksi ini. Nah, ini untuk alurnya CPU mengambil instruksi dari memori utama ya. Jadi CPU ini nanti mengambil tadi instruksi dari memori utama, kemudian alamat instruksi disimpan dalam PC atau program counter. Selanjutnya, langkah selanjutnya, instruksi tersebut dimuat ke dalam instruction register. Ya. Nah, ini untuk tahap pengambilan instruksi. Nah, tahap kedua yaitu decode atau penerjemahan instruksi.
Nah, di sini langkah-langkahnya, control unit atau CU ini mengartikan instruksi yang ada di instruksi register atau IR. Nah, kemudian selanjutnya menentukan jenis operasi dan operan yang diperlukan. Tahapan kelima yaitu execute atau eksekusi instruksi. Nah, langkah-langkahnya di sini CPU menjalankan instruksi seperti operasi aritmatika, logika ya oleh ALU tadi. Kemudian pemindahan data atau load ya. Load tadi mengambil atau memindahkan, store itu nanti menyimpan. Kemudian percabangan atau branching. Kemudian tahap kelima ada store atau penyimpanan hasil. Nah, hasil dari operasi disimpan kembali ke register atau memori. Nah, siklus ini terus berulang ya. Setelah satu instruksi selesai, berarti di sini ada looping ya. Nah, setelah salah satu instruksi dieksekusi, jadi konsep dari siklus berulang itu adalah setelah satu instruksi selesai dieksekusi, isi akan ditingkatkan dan instruksi berikutnya akan diproses. Nanti membentuk siklus kontinu selama program berjalan. Jadi siklus ini akan berlanjut terus-menerus ya, atau berulang terus-menerus ya, seperti itu. Nah, ini untuk gambarannya ya, visualisasi dari siklus instruksi tadi. Ya, ini fetch ya. Pertama fetch, kemudian decode, execute ya, store ya, kembali ke fetch ya, kembali ke fetch. Oke, selanjutnya yang kelima, materi terakhir yaitu register register prosesor Pentium. Nah, prosesor Pentium dan arsitektur x86 ini pada umumnya memiliki berbagai jenis register ya, yang digunakan untuk operasi aritmatika, logika, kontrol program, dan penanganan data. Nah, jenis-jenis dari register Pentium, nah, di sini pertama ada General Purpose Register, GPR 32 bit ya, nanti digunakan untuk operasi umum oleh programmer dan ALU. Nah, ini untuk registernya ini ada 4 bagian, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Di sini untuk akumulator, ini nanti untuk operasi aritmatika utama. Kemudian base register itu untuk untuk akses memori. Kemudian counternya, program counternya digunakan dalam loop ya, di mana loop itu adalah tadi adalah melakukan pengulangan atau perulangan ya dan pergeseran. Kemudian data register atau EDX ya, ini digunakan dalam operasi input output dan pembagian atau diff ya. Nah, ini untuk jenis General Purpose Register atau GPR 32 bit. Selanjutnya yang kedua ada segmen register. Nah, nanti digunakan untuk apa ini segmen register? Segmen register ini nanti digunakan untuk segmentasi memori dalam real mode, protected mode ya. Nah, di sini untuk registernya ada 3, masing-masing punya fungsi yang berbeda. Yang pertama ada CS ya, code segment. Ini untuk fungsinya untuk lokasi instruksi. Jadi untuk mengetahui lokasi perintahnya itu di mana. Kemudian DS, data segment. Nah, ini data yang diproses oleh eh, CPU nanti. Kemudian SS, stack segment, ya di sini lokasi stacknya. Kemudian IS, VS, GS ya, ini segmen tambahan ya untuk extended segment. Kemudian yang ketiga, pointer dan index register. Nah, untuk fungsinya untuk apa? Untuk pengalamatan memori secara tidak langsung. Nah, ini nanti ada 4 bagian. Yang pertama ada ISP, itu stack pointer fungsinya. Kemudian IBP, nah fungsinya untuk base pointer atau
melakukan pengukuran fungsi dan stack ya. Kemudian ISI, di sini ada source index atau operasi string atau data array. Kemudian ED, destination index. Nah, ini fungsinya untuk operasi string atau data array juga, sama dengan ESI. Kemudian yang keempat, ada instruksi pointer dan flag register. Nah, untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada if ya, instruksi pointer. Ini untuk menunjukkan fungsinya untuk menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Kemudian if flags ya, di sini status flag ya, berisi kondisi hasil eksekusi. Di sini hasilnya zero, carry dan lain sebagainya. Nah, catatan ya yang perlu diperhatikan. Jadi register itu yang diawali dengan itu adalah untuk extended ya, 32 bit ya, versi 16 bit dan 8 bit juga tersedia ya. Misalnya AX, AH, AL ya. Kemudian untuk arsitektur x86 itu compatible mundur sehingga masih mendukung register 16 bit. Nah, ini saya berikan tabel visual register ya, prosesor Pentium 32 bit. Nah, ini ada 3 kolom pembagiannya. Yang pertama ada jenis registernya, kemudian nama registernya, kemudian fungsi utamanya. Yang pertama untuk general purpose ya, tadi ada EX, IBX, ICX, kemudian IDX ya. Di mana kalau A itu adalah akumulator utama, kemudian IBX itu register basis, C, IX, IC ya, itu counter loop, IDX yaitu register data. Kemudian jenis register yang kedua ada pointer atau indeks. Di sini ada ISP, IBEP, di mana ISP ini fungsinya nanti untuk alamat atas stack ya. Kemudian base pointer ini nanti untuk parameter fungsi atau stack frame. Kemudian EC ada ED ya. Tadi ED itu untuk destination index, ya EC itu untuk source index. Selanjutnya segmen register, di sini ada CS, DS, SS, IS ya. Itu untuk segmentasi memori atau instruksi data dan step. Kemudian if FS, GS ya, itu untuk segmen tambahan ya. Multitasking ya, treat lokal data. Kemudian yang terakhir ada control register. Nah, ini ada IIP, kemudian ada flag ya. Ini nanti IP untuk instruksi pointer. Flag tadi di atas tadi ya, flag satu status operasi. Ya, di sini bisa zero, bisa carry, bisa sign in ya. Nah, ini untuk ilustrasinya ya, untuk general purpose. Sini tadi ada IX, IPX, ya, EDX, kemudian ada IDX, kemudian ini dilanjutkan ke pointer dan indeks register, ya, di mana tadi di bagian pointer ini ada 4 bagian, yaitu ada ISP, IPX, ISC, dan ED. Kemudian lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu segmen register, yaitu di mana di segmen register ini ada 6 bagian, ada JS, DS ya, SS, ES, FS, GS. Nah, selanjutnya segmen terakhir itu ada control register, di mana tadi ada 2, IP dan flags. Nah, IP itu untuk instruksi pointernya, flags itu untuk status dari hasil operasi. Nah, selanjutnya saya berikan simulasi langkah-langkah eksekusi instruksinya. Nah, di sini kita gunakan kode 32 bit ya. Nah, di sini ada move, all, add all. Kemarin masih ingat nggak move itu apa? Add itu apa? Ya, masih ingat nggak? Nah, ini nanti muat angka 5 untuk move all-nya, muat angka 5 ke AL. Tambahkan nanti untuk add, tambahkan 2 angka. 3 ya ke AL, kemudian simpan hasil 8 ke variabel hasil.
Nah, ini untuk simulasi eksekusinya. Nah, di sini di memorinya diketahui ada dua angka ya. Angka pertama ada 5, angka kedua ada 3. Nah, hasilnya belum diisi. Kan masih disimpan ya, emang belum dieksekusi. Nah, terus ini kan masih tersimpan di memori, masih utuh nih data. Ternyata di memori itu disimpan dua angka, yaitu angka satu itu ada 5, angka 2 itu ada 3. Kenapa hasilnya belum ada ya? Karena kan belum dieksekusi. Kemudian, nah ini langkah pertama. Langkah kedua, instruksi satu, move all, angka satu. AL sekarang berisi angka 5. Jadi dipindahkan ya, move itu kan untuk sintak pemindahan. Kemudian instruksi kedua, add penambahan ya. Add all di sini angka 2, di mana angka 2 berarti tadi berapa? 3 ya. Nah, angka satu tadi adalah 5, angka 2 adalah 3. Benar ya? Benar. Nah, ini untuk operasinya berarti 5 ditambah 3 berarti ada 8. Nah, ini hasilnya. Tadi kan belum terisi karena kan belum ada instruksi. Jadi masih kosong ya. Karena ini sudah ada instruksi, langkah-langkah untuk pemecahannya, nah, berarti hasilnya sudah ketemu 8. Lanjut ya, masih ada instruksi lagi. Instruksi yang ketiga, move hasil all. Di sini hasilnya sekarang berisi 8. Nah, untuk hasil akhirnya, register all sama dengan 8, memori hasil yaitu 8. Nah, operasi ini berhasil atau tidak berhasil? Berhasil ya, berhasil diselesaikan. Nah, ini hasilnya. Gampang ya untuk simulasi eksekusinya. Oke, ini untuk materi hari ini ya, kaitannya dengan siklus dan instruksi. Oke, eh, dapat saya simpulkan bahwa untuk CPU itu ya seperti yang sudah kalian hafal di luar kotak kepala ya, bahwa CPU itu adalah otak dari komputer ya, tentunya yang mengendalikan seluruh proses kerja sistem komputer, kemudian memproses data, menjalankan perintah ya sesuai instruksi. Terus kemudian struktur dan fungsi CPU itu nanti dirancang supaya untuk apa? Supaya komputer itu dapat menjalankan instruksi program secara cepat dan efisien. Kemudian organisasi register itu sangat penting untuk efisiensi eksekusi instruksi karena akses register jauh lebih cepat dibandingkan memori utama. Ya semakin optimal organisasi register ya semakin cepat pula nanti memproses instruksinya. Kemudian siklus instruksi adalah dasar dari cara kerja CPU, memastikan instruksi itu dijalankan secara sistematis dan efisien, instruksi demi instruksi. Jadi perintah demi perintah, tahap demi tahap, langkah demi langkah. Kemudian kesimpulan yang terakhir, register-register pada prosesor Pentium itu dirancang untuk fleksibilitas tinggi, mendukung operasi matematika, manipulasi memori, kontrol eksekusi, komunikasi data, dan menjadikannya sangat penting untuk performa program dan sistem operasi. Di mana tadi sudah saya berikan contoh ya eh, untuk mm, pengeksekusian datanya tadi. Oke, demikian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan seperti biasa nanti bisa disampaikan ya baik di grup maupun via Japri. Untuk hari ini tugasnya nanti ada beberapa ya, jadi tugasnya nanti langsung dikerjakan saja. Nanti soal saya kirim di grup WA. Nah, untuk jawabannya nanti eh, bisa via Japri ya. Untuk jawabannya nanti via Japri saja. Karena ini terlalu mudah ya, nanti supaya
apa namanya, nggak saling mencontek. Jadi nanti jawabannya nggak usah dikirim di grup seperti kesimpulan-kesimpulan atau resume ya, yang tugas-tugas di pertemuan sebelumnya. Tapi nanti untuk jawabannya apa namanya, di Japri saja ya. Karena jawabannya pendek ya, nggak panjang kok. Oke, terima kasih. Begitu saja. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.